Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin handphone yang satu buat jamaah soalnya terus buat nyari itu Pak Ahmad tuh. Alhamdulillah Punya Pak Ahmad bagus ya? Punya Pak Ahmad bagus ya? di mana hari ini Allah menakdirkan kita untuk bersilaturahim di Masjid Rasulullah untuk walaupun mencari ilmu dalam kajian pengajian rutin Ramadan ini. Ya insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji kajian fikih terkait dengan hukum dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan hati kita untuk istiqomah untuk menuntut ilmu, untuk membuat jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah nih buat rekam. Dan semoga Allah memberi kita ilmunya sehingga malam hari ini kita memperoleh manfaat dari ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut doanya para sahabat-sahabatnya dan juga kita berdoa sampai yaumul akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang mulia, izinkan saya membaca penyampaian acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga kajian fikih hukum waris yang insya Allah pada malam ini akan dibawakan oleh yang terhormat Ustaz Nasuka Fakih SAG MSc atau misi. Dan yang keempat adalah tanya jawab yang terakhir itu. Marilah untuk bukannya pengajian malam ini, mari kita sama-sama dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditegakkan sama-sama lantunan ayat Al-Quran yang malam ini akan dibawakan oleh Ananda Akila. Kepada Anda Akila disilakan untuk maju ke depan. Mana? Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga kita dengarkan dan membacakannya Allah yang diberkati dan bersama. Amin. Baiklah, hari ini kita masuk ke acara berikutnya, acara kita yaitu kajian fikih baik dengan hukum waris yang dibawa oleh Ustaz masuk ke fikih Islami MBSC. Pada beliau di Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العالمين. أما بعد, Fadlul Muhtaramin para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus DKM Masjid Darul Muslimin Perumahan Komplek Kampung Desa Kedaung Kedujaya Kecamatan Kedaung Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati pula Alhamdulillah dan semuanya, alhamdulillah saya pribadi bisa hadir di tengah-tengah jamaah. Namun sebelumnya mohon maaf semua, bukan berarti saya dihubungi, tapi bersama-sama saya ya. Mudah-mudahan yang saya dipilih manakala saya salah mau dikoreksilah, karena setiap manusia kesalahan dan kelupaan. Dan juga mudah-mudahan dengan wasilah keluarga ini, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang tidak rugi. Karena kalau orang yang dirugikan tidak saling nasihat dalam kebaikan. Mudah-mudahan kalau saling kebaikan, saling putus sapa, saling sharing, mudah-mudahan kita terus orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita satu-satunya mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muslimin yang berkaya anak. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan masalah ilmu waris atau ilmu faraid. Di mana ilmu faraid ini langsung saja ya. Saya sendiri juga
merupakan sangat prihatin bagi saya kaitannya dengan adat-adat akhir ini. Ternyata syariat Allah yang sering dilupakan ataupun orang mengabaikan, ini salah satunya adalah masalah manusia. Buktinya mana? Bahkan saya memaafkan ketika ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ada yang telah meninggal dunia, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun berikutnya, apakah lagi segala memaafkan, tapi tidak kira-kira. Bahkan ketika sudah naik, sudah ribut, sudah sudah hati dari masing-masing sebagian yang menjadi orang tua, baru memutuskan kembali balas. Padahal ada atau tidak ada masalah, ketika salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, segerakan untuk dibalas. Sebabnya apa? Sebabnya misi dalam pembagian balas paling utama dan pertama adalah untuk mendapatkan orang yang telah meninggal dunia di alam barzah supaya tenang Bapak. Sebabnya kalau tidak segera dibagi, maka Allah dan Allah pada alam barzah tidak tenang. Sebabnya apa? Sebabnya harta-harta yang dia miliki selama hidup belum ditasawufkan, belum dibagi. Ini salah satu di antara hadis yang Muhammad SAW sampaikan. Saya baca saja. Allah Rasulullah SAW, Inna awal mu'minina yakuna fi kulli lailatin ila salamin dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi buyutihim, masing-masing apa itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Kalau seandainya rumahnya tidak berarti ini adalah rumah saya. Kalau seandainya rumah saya ini berapa, ini itulah rumah saya. Luruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadiru rahmatan lagi bersama hasil dan al-famarah. Masing-masing Allah itu memanggil-manggil. Satu malamnya itu seperti kami bisautin hasilin al-famarah. Seperti kali bisautin hasilin dengan tamisan, dengan pilihan dan tamisan. Siapa yang dipanggil? Ya Ahli wa Akhrawini wa Walani ya Sakanu Tukana pada diri yang dipanggil yang paling pertama yang orang yang terdekatnya. Ya Ahli makna azal atau zawjah. Kalau yang meninggal suami dipanggil istri atau, karena orang yang terdekat zaujiran wakilnya adalah suami istri itu lah. Yang pertama dipanggil. Wa aqrani saudara-saudaranya, keturunannya ataupun kakak adiknya. Wawalati anak-anak ya masyarakat dan guru, karena orang yang menempati rumahnya itu dipanggil. Walati sutiabana, pakaian yang dia pakai itu dipakai kalau seandainya belum dibalas. Apa tujuan harapan orang yang meninggal itu? Waktu tasawuf amwalan, balikanlah harta peninggalan. Apakah kita sadar bahwa itu kita dilahirkan oleh ibu kita, apakah bawa emas atau telur kira-kira? Atau kita bawa mobil, kita bawa tablet? Tidak, kaya. Ketika kita sudah dewasa kemudian nikah, yang punya rumahnya, sertifikatnya pun atas namanya, yang punya mobil DPKB-nya atas namanya dan seterusnya. Ketika orang itu telah meninggal dunia, maka silakan lepaskan dari hak-hak adanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendukung kita, memberikan keuntungan berupa al-Quran. Salah satu di antara syaratnya itu adalah mengenai masalah pembagian harta dari orang tua yang telah meninggal atau saudara yang telah meninggal.
karena khawatir nanti hal minkum min ahadin yudayyiruna wa yatafakkaruna, apakah di antara kamu itu masih mengingatku, masih memikirkanku. Fi dharratina, kata orang yang meninggal dunia itu, saya ada di tengah-tengah sunnah, masih tetap kemananya, arahnya kemana, karena belum kiamat masalahnya. Wanah berfisudin tawili, dan bagaikan dalam perjalanan yang tidak bisa dibebaskan atau sangat lama. Orang meninggal dunia tidak akan kembali. Waktu syadidin dan pintu kembangnya sangat kuat. Farhamuna, kata Allah, farhamuna, kasihanilah kami, ya rahmatullah, insyaallah Allah akan memberikan kepada kami semua. Ini hadis ini saya petik dari kitab Al-Bujayri Syarah Al-Hikmah. Nah, inilah misi dalam memberi manusia itu adalah apa tadi Pak? Untuk menyelamatkan orang yang telah meninggal supaya di alam barzakh tenang. Jangan kita melihat nilai dulu Pak. Kasihan orang yang telah meninggal dunia yang banyak jasanya kepada kita, kalau kita sebagai anaknya yang meninggal dunia adalah orang tua. Kemudian misi yang kedua dari bangsa adalah untuk mengharmoniskan dalam keluarga. Harus sudah ada kepastian hak dari masing-masing anak tersebut sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian dari kehidupan. Kalau sekiranya harta itu tidak segera dibagi, kemudian salah satu di antara yang menempati rumah itu, maka orang yang menempati rumah itu seakan-akan punya dosa tapi tidak sengaja. Artinya ada berundulan dari saudaranya yang tidak menempati itu. Berdosa tidak kira-kira? Berundulannya itu apa? Karena semua orang, semua ahli waris punya hak untuk mendapatkan haknya. Jangan sampai gara-gara waris putus persaudaraan. Banyak sekali hadis yang mengenai masalah putus, masalah perkelahian karena masuk kematian. Lain samina malam yang hansawirona walam yang kabirona. Bukanlah masuk rumah yang besar tidak menyayangi yang kecil, akibatnya yang kecil tidak menghormati yang besar. Sebabnya apa yang besar itu? Mohon maaf, kuasai anak-anak. Jadi harta-harta dengan orang tua yang meninggal dunia tidak dibagikan. Akibatnya adiknya yang kecil kan tidak menghormati. Maka akibatnya khawatir yang kedua, la tadkhulul jannata tidak bisa masuk surga. Akibat dari putus silaturahmi. Di antara akibat dari putus silaturahmi itu gara-gara masalah biasa itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak gara-gara? Maka dari itu, alhamdulillah kita bisa bertemu ini sekali ya Pak ya. Maka nanti bertanya lebih banyak lebih bagus. Ini sebagai pokok saja kebetulan. Nah itu. Jadi misi dalam pembagian waris yang pertama adalah untuk menyelamatkan orang yang telah meninggal dunia, siapapun orangnya, termasuk ayah dan kita kalau meninggal sedang termasuk istri kita kalau meninggal sedang atau suami kita, jangan sampai ditunda-tunda. Banyak di antaranya ketika ayahnya meninggal dunia atau suaminya meninggal dunia, ini ketika ada salah satu ahli warisnya minta warisan, ini dicemoh kadang-kadang. Dan kadang-kadang salah pahamnya atau pahamnya juga ketika baru waris itu langsung diwaris, tidak melihat dari mana asal muasal harta itu. Karena harta yang didapat dengan perkawinan itu ada tiga, ada harta bawaan, ada harta bersama, dan ada harta campur. Harta bawaan harta dapat sebelum
menikah. Ketika sebelum menikah punya penghasilan, sudah diangkat PNS dulu sebelum nikah, ada ya? Iya. Ataupun sudah diangkat manajer sebelum menikah, banyak kan? Punya aset sebelum menikah, ketika menikah dengan salah satu anak istri, maka harta sebelum menikah namanya harta bapak. Selagi tidak ada perjanjian pernikahan. Yang kedua, harta bersama. Harta bersama itu harta didapat setelah menikah. Susah senang bersama antara suami istri. Tupeksinya berbeda tupoksinya. Kalau suami kerja di luar, kalau istri kerja di domestik di rumah. Dan ternyata kalau kita jujur sebagai suami, ceklisan antara suami istri kerjanya kalau saya rasakan lebih banyak kerjaan. Kenapa tidak Pak? Bahkan kerjaan istri tidak bisa diganti oleh suami Pak. Apa kerjaan istri suami diantaranya? Mengandung, kerjaan sederhana. Kerjaan apa mengandung Pak? Kerjaan Pak. Melahirkan malah luar biasa antara mantu dan ibu. Apa selesai kan itu? Masih menyusui sampai 2 tahun, luar biasa. Itu kerjaan seorang istri luar biasa. Kalau punya kerja suami luar biasa pula, maka dalam pernikahan itu adalah zahirun wa batinun. Tidak hanya masalah batin saja, tapi zahir pun ada kerjasama yang baik. Kadang-kadang kita salah pahamnya, mohon maaf, zahirun itu maksud saya itu harta benda yang didapat. Kalau batin itu istilahnya logiknya itu, loh jadi suci, hidup bareng atau gitu. Kadang-kadang masalah zahirunnya ini Pak, kadang-kadang dipisahkan antara hak milik suami dengan hak milik istri. Kalau sudah menikah itu ikatan yang kuat, ikatan yang suci antara zahir dan batin. Kalau saya sudah setuju Pak, kalau ada sebenarnya harta suami, harta istri. Kalau tidak setelah menikah, ketika kita menikah kan ada ta'arufan dulu kan, ada perjanjian saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai. Jadi kepercayaan ini luar biasa. Ketika suami sudah menikah kemudian punya hasil dari gaji atau pengeluarannya 100% sekarang semua pada istri. Karena istri itu punya tanggung jawab. Salah satunya tanggung jawab adalah untuk menjaga harta milik suami. Suami punya tanggung jawab, istri itu bersama tanggung jawab. Maka dalam surat An-Nisa ayat 32, "Dirrijali nasibun mimma kasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma kasabu." Bagi seorang laki-laki atau suami mendapatkan bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan. Elaknya akibat alasannya karena kasarkan suami istri ini susah sekali bersama, betul atau tidak? Kalau si suami punya SK kemudian butuh biaya mengganti barang suami, kemudian tidak ada tanda tangan istri, tidak dicairkan berapa? Iya kan? Jadi ketika pinjam di bank tanpa ada tanda tangan salah satu di antara suami itu tidak bisa. Itulah hasil dari kerjasama. Nah di situ, maka ketika meninggal dunia atau cerai hidup atau cerai mati, separuh milik suami, separuh milik istri, maksud saya. Ketika suami meninggal dunia, maka sebelum dibagi warisnya bagi separuhnya milik suami, separuh milik istri. Kalau sekiranya harganya 1 miliar, maka 500 juta milik siapa? Milik istri. 500 juta milik suami. Yang dibagi hanya yang meninggal saja. Siapa yang meninggal pertama? Apa suami istri milik lah? Suami yang meninggal ya. Meninggal suami, istri dapat 500 juta pertama
tapi bukan warisan, tapi apa? Jerih payahnya, peras keringatnya selama menikah 30 tahun sudah. Kan susah sekali bersama, bukan warisan. Nah, yang diwaris hanya miliknya suami saja. Gagal pahamnya langsung diwaris. Akibatnya istri dapat lebih sedikit daripada ini bisa sederhana saja ya. Kalau sekiranya tidak dibagi-bagi sama, tidak dibagi dulu 1 miliar langsung diwariskan dibagi dulu. Istri akan punya anak, suami meninggal dunia dapat 1/8. 1/8 dari 1 miliar berapa? Berapa itu? Adalah ribu 125. Anaknya satu semua laki-laki luar biasa ini. Satu terbanyak itu sebagai ahli waris asoba. Kalau laki-laki asoba binafsi, kalau bersama perempuan asoba bilkui. Kalau anak perempuan tunggal dapat 1/2 dan kedua saudara. Anak perempuan tunggal saja 1/2 sama 1/8 masih banyak mana? Sementara ibunya atau istrinya dapat 1/4. 1/2 dari 1 miliar 500 juta. 1/8 dari 1 miliar berapa? 120 banyak anak. Apalagi kalau seandainya punya anak kecil, orang tua punya kewajiban hak membeli asuh, dapatnya sedikit ditambah kewajiban. Sementara anak yang tidak tahu dapat banyak, maka punya hak untuk diasuh oleh orang tua. Mohon maaf, ini kebanyakan gak ada. Sehingga akibatnya si istri tidak mau berwaris. Gara-gara apa? Gara-gara dapat sedikit masalahnya. Akibatnya yang namanya orang hidup butuh makan enggak? Dan hartanya karena tidak mau dibagi waris kata orang tuanya tadi, maka sebagiannya dijual tanpa mengenai anak-anak. Akibatnya anak-anak menduga Pak. Sebagai deliknya adalah penghilangan harta waris. Banyak kejadian orang anak menggugat orang tua. Yang paling baru ini setelah bulan yang lalu di Kerawang, benar ya? Di Kerawang ini orang tua ibu digugat oleh anak kandungnya sendiri. Di wilayah Purwakarta terjadi, di Jombang terjadi, semuanya akibat apa? Akibat harta tidak segera diwaris. Akibat harta tidak diwaris, semua orang yang mendapatkan juga. Maka segerakanlah untuk dibagi waris. Utama adalah pembagian waris ini adalah supaya terlalu ataupun para bangsa supaya tenang. Yang kedua, punya hak masing-masing dari harta tersebut supaya enak juga. Tidak ada istilahnya kecemburuan dalam keluarga. Itu bagian yang saya hormati. Ada persoalan-persoalan ini sangat banyak sekali. Salah satunya saja yang paling krusial itu adalah ini permasalahan waris, yakni pembagian masalah anak laki dan anak perempuan. Kamu sudah menjadi bias dibagi rata, tidak dibagi secara syar'i. Padahal nomor 1 adalah prinsip utama. Ini yang paling mendasar mengenai kenapa warisan tidak dibagi, gara-gara akibat 21 tidak adil. Padahal adil bukan berarti sama, gitu. Maka bagaimana caranya untuk melogikakan bisa masuk akal, karena adil al-akal itu ya, agama insya Allah masuk akal semua. Nah ini PR saya untuk menyampaikan dalam hal ini, izin Pak, saya sampaikan ya. Dalam buku saya, saya terbit ini ada 4 sudut pandang. Habis ini mengatakannya
Karena di usia ini masa depan banyak orang tua ini tidak aktif, apalagi ketika saat saya sakit, siapa yang ngurusin? Lantaran siapa? Anak perempuan. Betul nggak? Anak perempuan kan apa namanya? Padahal ketika ayah atau ibunya sakit mempunyai hak yang sama dalam mengurusi orang tua yang sedang sakit. Karena orang tua ketika mengasuh anak tidak dikasih, anak laki diasuh dengan lembut, anak perempuan juga sama. Jadi ada 4 sudut pandang kenapa anak tidak berdua perempuan dapat. Anda Bapak Ibu bisa masuk akal yang saya sampaikan. Pertama, sudut pandang sejarah bahwa sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, waktu itu namanya zaman apa? Jahiliyah. Hidupnya nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika tempat yang lainnya ada suku yang lain, ketika mau ekspansi di sana, tapi ributkanlah, akibatnya peranglah gitu. Siapa yang mempertahankan suku kabilah adalah anak laki-laki yang mampu berperang dan mempertahankan sukunya. Sebagai konsekuensi hukumnya maupun zaman jahiliyah, ketika orang tua meninggal dunia, hak waris hanya jatuh pada anak laki semata. Anak perempuan tidak dapat sama sekali. Pernah dengar ya, insyaallah pakai semuanya. Jangan jahiliyah tidak ada bagian langsung anak perempuan. Bahkan ketika orang tua melahirkan seorang perempuan menjadi apa? Air. Betul ya? Akibatnya apa anak perempuan itu? Dikubur hidup-hidup. Poro-poro dapat warisan Pak. Anak perempuan hidup ada tidak? Ini sama jadi bahkan ketika suaminya meninggal dunia, kemudian istrinya masih muda, itu dinikahi, itu diwarisi oleh siapa? Oleh ibu. Jadi waktu zaman ini anak perempuan itu atau perempuan seorang tidak ada hubungan, tidak ada penghormatan sama sekali, sampai dibunuh dan seterusnya, dikubur. Namun alhamdulillah ketika Rasulullah terjadi berarah bagi siapa yang terhormat, ibumu 3 kali, baru satunya ayah, sangat luar biasa. Bahkan al-jannah tahta min aqdari ummah, al-mar'atu himadu billah. Penghormatan Islam kepada perempuan luar biasa. Masalah warisan bersama mendapatkan haknya. Berrinjani nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa bil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kafur nasiban mafruḍ. Bagian laki-laki dapat hak dari orang tua atau keluarganya juga termasuk perempuan juga. Tapi belum titik, masih koma. Mimma qalla minhu aw kafur. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nasiban mafruḍ untuk perempuan yang kawin. Ini kan masih koma. Masih ada asal baru sedikit banyak. Kemudian ditakwilkan dalam surat An-Nisa ayat 9-nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayayn. Di situ jelas sekali Pak, 2 banding 1. Itu prinsip utama. Ayatnya terdepan dalam hukum Qadar. Artinya kesimpulan secara sejarah masih mending dapat sedikit anak perempuan daripada tidak dapat sama. Bayangkan kalau sekarang seandainya menjadi 3 dapat dari itu saja boleh gitu. Kira-kira masalahnya untuk dapat sedikit daripada tidak sama sekali anak perempuan. Kemudian singkat saja supaya lebih jelas lagi, seandainya sepanjang sejarah belum kuat saudara, itu ada yang kedua, hak dan kewajiban. Laki-laki punya kewajiban lebih berat daripada perempuan.
Seandainya ilustrasi sederhana ada orang tua meninggal dunia, harta warisan cuma 3 juta saja. Anaknya 2, laki perempuan. Kalau prinsip utama kita laksanakan berarti laki dapat berapa? 2 juta, perempuan 1 juta. Tapi utama dalam sebagai tadi. Nilai 2 juta untuk anak laki-laki, kemudian beranjak dewasa dan menikahi calon istrinya. Nilai warisan 2 juta ketika mau menikah calon istrinya akan bertambah, berkurang atau tetap kira-kira? Ayo gimana? Menikah kira-kira berkurang atau tetap kira-kira? Kewajiban paling utama ketika mau menikah apa kewajibannya? Membayar mahar baru, tapi kewajiban harus ditunaikan. Sehingga kalau tidak ada uang nikah kan boleh utang, betapa wajibnya dan gitu, betul ya. Seandainya 2 juta itu mau kasih berapa maharnya selama ini? 1 juta lah namanya. Berkurang atau bertambah kan? Berkurang. Dari 2 juta warisan dari orang tua, kemudian mau menikah kalau istrinya kewajiban membayar mahar 1 juta, sisanya dimasuk. Adiknya yang perempuan dapat warisan dari orang tua berapa tadi? 1 juta. Kemudian beradik dewasa dan akan dinikahi oleh calon saudaranya. Nilai 1 juta warisan dari orang tua akan bertambah atau kurang? Kenapa bertambah? Nyambung nanti ya, bukan lagi yang hasilnya itu cepat. Itulah keagungan Allah. Ada orang pengen melihat apa ya? Ini tidak ada gitu. Lagi dapat 2, dapat 1 gitu. Karena kewajiban seorang laki-laki berat daripada perempuan. Malah perempuan malah lebih enak. Maka kalau boleh podcast yang perempuan sebenarnya. Sebabnya apa? Enggak memiliki kewajiban memberi nafkah, malah di kan gitu. Ketika masyarakat kan. Kalau diingatkan ini Pak, jangan sampai ini tidak ada yang bukan berarti sana. Jadi ada yang kewajiban yang berbeda. Anak 2, satunya SMA, satunya SD, dikasih uang satu tiap hari 10.000 ada. Ilustrasi itu kan? Tidak ada. Sebabnya SMA lebih besar keperluannya daripada yang SD. Ada yang bukan berarti sama. Sama juga anak-anak. Mudah-mudahan yang kemudian yang ketiga secara kenyataan, secara fisik laki-laki perempuan masuk mana? Laki-laki ya kan? Sehingga ada istilah bahasa Jawa sepikul seekor. Artinya laki-laki ketika membawa barang biasanya pikul Pak. Isinya berapa pikul itu? 2 kan? Depan, belakang. Kalau perempuan bawa barang biasanya apa? Mungkin isinya berapa? Kalau sekiranya perempuan itu kapasitasnya menggendong, kemudian memaksakan diri memikul, besok atau lusanya sakit apa sih kan? Nah, nyata ini Pak. Ternyata itu maksudnya gitu loh. Jadi laki itu wajar gitu loh. Karena di mana-mana bawa isinya dibuatkan gitu. Tanggung jawabnya kuat juga gitu. Anak perempuan atau perempuan membawa biasanya menggendong. Jangan sampai akibat dari memaksakan diri pengen dapat sama dengan laki-laki khawatir nilai sedikit rusak susu sebelahan hartanya tidak bawa apa-apa. Karena sebabnya namanya warisan itu given sifatnya, hanya menerima. Untung saja orang meninggalnya, artinya meninggal. Banyak sekali orang tua meninggalnya dekat. Maka bersyukuri ketika orang tua meninggalnya punya warisan, tapi jangan diperlukan. Sudah ada koridor-koridornya, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tadi
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Itu qayyudah Allah. Tidak bisa ditafsirkan dengan kalimat yang lain. Maka kadang-kadang kadang-kadang tidak akhir dari supaya tidak sampai menjadi warisan sebelum orang tua meninggalnya dibagi-bagi hibah dengan cara supaya di rumah malah wasiat. Padahal hibah wasiat yang paling penting adalah waris. Hibah wasiat sebelumnya tidak ada. Mubah bisa dikerjakan boleh tidak, tapi ada batas maksimal, tidak boleh melebihi seperti untuk anak. Wasiat apa lagi Pak? Lah wasiat dari manusia katanya. Tidak berlaku wasiat pada ahli sebagai ahli waris dengan sendirinya dinyatakan dengan ketentuan yang sudah pasti. Kadang-kadang mohon maaf, sekalipun sudah diwasiatkan. Sementara yang namanya waris itu luar biasa. Mohon maaf, punishment dari ribetnya masalah waris itu adalah bukan masalah pahala dan dosa, tapi punishment dari ribetnya adalah masalah surga dan luar biasa. Surat Al-Nisa 11:12 mengenai urudul muqaddarah. Ada yang setengah, sepertiga, seperempat, seperempat, 2/3. Itu adalah urudul muqaddarah. Langsung cek berikutnya ayat 13. Jadi 11, 12 adalah urudul muqaddarah ya. Kemudian ayat 13 ini tilka hududullah wa may yuti'illah rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'azim. Itulah hukum-hukum tertentu Allah itu tertentuan dari Allah SWT. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dalamnya surga-surga sedang mereka kendaraan. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi sesuatu ketika kita mentaati dari Allah, An-Nisa 12 kali, termasuk 12 kali, langsung ke ribet di dunianya dirasa apa namanya hartanya barokah. Allah ya ziyadatul langsung punishment-nya sudah ada sekarang belakangnya langsung menunjukkan munasabah sekali, tidak ada jeda oleh wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'addahu hudahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat durhaka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas yang tadi sebut dari satu ingin bagi rakyat maksimal batas bagi rakyat itu yudkhiluhu naran khalidan dimasukkan ke dalam neraka. Tegas lagi, walahu 'adzabun muhin. Dia mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi kita harus munasabah beriringan ayat ini betapa pentingnya masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dari itu doa yang tadi kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia yang bahagia, di akhirat lebih bahagia. Di dunia bedanya hanya terbatas usia waktunya, tapi di akhirat sedang. Artinya supaya aman, tidak ribut karena anaknya dari kata jalan. Kira-kira yang laki-laki ada kemunduran nggak dalam hati kira-kira? Padahal di waktu sekolah atau pondok gampang ngomong juga nggak enak, kadang-kadang. Inilah akibatnya khawatir nilai kritik rusak susu dan layak anak terkudau bisa menjadi masalah di akhirat.
Sementara di dunia hanya mungkin karena bangsa negara bersama, tapi apakah dijamin di akhirat yang aman? Itu maksud saya. Karena harta adalah titipan. Hak sebenarnya dari siapa harta itu? Bisa harta itu titipan. Kita hanya dapat amanah saja. Maka namanya harta adalah tujuan dari Allah. Artinya ketika orang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah kaya semua, tidak kerja semua, bisa kaya nggak? Bisa nggak? Bisa, karena tujuan Allah gitu. Tapi ketika ada orang bekerja siang malam hari pulang, siang jadi malam, malam jadi siang, tapi Allah menakdirkan mereka tidak kaya, bisa kaya nggak? Tidak bisa. Itulah harus kita sadari. Maka ketika Allah memberikan amanah kepada kita, maka kita harus hidup amanah, harus benar-benar apa kata Allah. Di mana Al-Quran sudah menggarisbawahi, ketika ada nisab maka keluarlah zakat. Ketika orang yang sudah meninggal dunia, maka segera akan dikurangi. Oh, itu maksud saya. Sehingga kita ini luar biasa hidupnya harus Allah yang untuk hidup jadinya. Tapi ketika kita tidak menjalankan menjadi berguna. Di dunia pula ketika tidak menjalankan sesuatu, mohon maaf, khawatir harta-harta yang didapatkan tidak berkah. Banyak sekali di antara orang tua kaya, kemudian orang tua punya inisiatif sendiri, diberikan hibah sama orang tua masih hidup sampai habis. Ejek kepada anak miskin. Sebabnya kalau kita bawa bisa saja nanti anaknya jadi ayahnya ya sekali, ataupun kadang-kadang ditipu, paling tidak sakit berkepanjangan, ketika sakit butuh biaya habis gara-gara. Yang diharapkan enak di dunia, jadi enak di akhirat. Lalu dia selalu nanti itulah diantaranya yang terakhir tentang mengenai kenapa akan tidak berlaku satu ini secara analogi saja. Sudah umum sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi opini publik bahwa dua pada saat ini pemerintah tidak adil. Maka jadi lagi bahkan orang tua banyak sekali berinisiasi karena tidak adil dalam kasus baris. Mumpung orang tua masih berpikir padahal bukan belum saatnya kembali. Ketika sholat isya jam berapa jam selesai? Jam 7 ya kurang. Ketika sholat isya jam 6:30 sama tidak? Tidak sama. Belum saatnya membagi belum saatnya gitu. Sudah opini publik, sudah pembenaran. Akibatnya salah. Padahal kalau kita sejak zaman azali sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sebelum kita sudah ada yusikumullahu fi auladikum bidzakari mithlu hadhihi. Di mana itu? Fi lauhil mahfuz. Secara ijmalan Al-Qur'an ada di dalam lauhil mahfuz. Salah satunya ayatnya tadi. Maka analoginya ibarat ini Pak, apa ini? Kopiah sama kepala. Ketika baru beli kopiah kemudian seret gitu. Yang dirubah kopiahnya kepalanya Pak. Atau longgar gitu loh. Yang dikecilin kopiah apa kepalanya Pak? Bukan kepalanya ya. Mahalnya lebih mahal mana atas kepala? Iya, kalau ada mahal ya. Kopiah sama kepala masih duluan mahal. Artinya kopi pabrik yang perkataan yang sudah biasa di tempat tidak ada seterusnya itu. Oh kenapa Al-Quran tidak sebagai satuan dan utama gitu? Jadi lebih utama opini pabrik atau kebiasaan ada yang kita gunakan. Tidak kita kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali
tuntunan kita yang harus kita laksanakan. Jangan hanya sekedar memaham Islamnya yang tempe gitu loh, ataupun Islamnya yang inti gitu kan gitu loh. Islam yang dikiri-kiri saja yang digunakan, bermasalah ditinggal. Jadi analoginya lebih utama kepala ya kira-kira Mas Udin dilempar gantian bahan daripada kepala disuruh atau dikeplok gitu loh. Itu maksudnya. Bisa saja barangkali sesuatu mudah-mudahan banyak yang bertanya ya senang. Ya itu. Terima kasih pada saya. Terima kasih Ustaz untuk mungkin Bapak-Bapak Ibu semuanya dari masing-masing silakan kita masuk ke sesi yang berikutnya dari Bapak. Maka silakan ada pertanyaan. Ada? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini tempat saya ada di Bangkit, pulang di sini orang biasa kemerdekaan. Pertanyaan saya sebetulnya sih gimana kita di dalam masyarakat yang ada masalah kalau itu luar biasa. Mungkin kalau dibahas 30 menit saya sih nggak cukup karena banyak sekali pertanyaan. Makanya tadi saya disuruh yang lama-lama itu berbeda terakhir saya mulai belajar sama apa. Mau saya begini Pak Ustaz akhir, saya tidak melihat hukum negara sebelah sini bahwa negara secara negara. Kalau negara sih sama kita sama adil biasanya. Pertanyaannya yang pertama itu saya itu belum menemukan ketika ada suami istri yang meninggal, katakanlah setelah diakumulasi hartanya itu 1 miliar. 1 miliar itu satu yang meninggal berarti yang dibagikan tadi katakan setengahnya milik istri, katakanlah kalau suaminya meninggal. Ini saya dasar aturannya itu ada. Kenapa? Karena saya lihat itu biasanya di lapangan itu 1 miliar itu yang langsung dibagi. Logikanya ceritanya juga kan kopiah kepala resiko tersebut yang didapatkan oleh seorang istri yang didapat 125 juta bukan lagi 500 juta kesederhananya sisa itu juga sebetulnya sih resiko itu yang mengikuti kopiah mengikuti kepala gitu sebetulnya sih. Nah pertanyaannya begini oke lah, cerita itu saya ada beberapa pendapat saya terima saja sementara. Karena saya ikuti juga banyak yang saya ikuti pembagian paroki itu. Cuma yang memang kadang-kadang ada yang beda-beda. Kemudian pertanyaan ketika ternyata ketemunya 21 meskipun segerongan, ternyata dia ketemunya keadilan 2 tapi ketika si laki-laki tersebut ikhlas dan itu dibagi setengahan pada kalinya boleh menurut saya. Kenapa? Karena kan kalau keadilan itu bisa diukur manakala terjadi satu ridho itu faedah fikihnya. Pertanyaan selanjutnya itu mau bercerita. Ada seorang suami istri, kemudian istrinya meninggal. Dibagi ketemulah orang tuanya berapa, anak-anaknya berapa. Kalau kita punya anak laki-laki dari yang lain saudara itu tertutup. Kemudian dia katakanlah si orang tua tersebut hartanya ada dibagikan lagi, jadi dia nol. Tiba-tiba nikah dari yang baru. Ternyata meninggal juga si orang tua. Pertanyaannya, yang tadi yang sudah dibagi kepada anak itu bisa nggak diambil lagi hak dengan suami apa istri yang baru? Itu pertanyaan. Kemudian ada juga saya kebetulan dulu jadi PW juga. Ada yang bangga. Pertanyaan kedua, nikahnya itu sudah berumur
Istri yang kedua itu katakanlah sekitar SMA ataupun kuliah. Tiba-tiba dia meninggal. Si yang sepuh itu mengadu kemudian meminta, ternyata si anak yang didikan itu yang muda itu ternyata aktenya BPKB-nya itu atas nama yang muda. Jadi pertanyaannya, si yang tua itu berhak atau tidak mengambil? Nah, secara hukum karena itu sudah ada Jokowi. Kenapa? Karena sudah BPKB berpindah nama kepada yang muda. Itu barangkali sementara pada itu dimaksud pula. Saya mau tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Terima kasih. Namanya tinggi panas itu berkembang tentang walaupun ada Muhammad masih gitu. Ketika meninggalnya banyak kejadian dan para sahabat. Ada namanya Rowe, ada namanya Musyawarah, berkembang luar biasa. Dan khusus di Indonesia pula berkembang. Banyak di antara persoalan-persoalan di masyarakat khusus Indonesia, hakim yang ada di dalam agama itu tidak bisa diuruskan dari urusan itu. Maka adalah konsekuensi atau proses dari ulama Indonesia disponsori oleh agama itu oleh Ustaz Arifin, muncullah namanya kompilasi hukum Islam. Kompilasi Islam ini ada sebagai komposisi syariah khusus mengenai masalah manusia. Ada tiga utama, ada hukum pernikahan, ada hukum kewarisan, dan ada hukum makan. Nah, masalah hukum kewarisan itu sudah diatur oleh kompilasi Islam, khusus termasuk masalah tadi, masalah anak perempuan atau suami istri. Suami istri ini dapat hak sama antara suami istri itu gender lah, karena suami istri ini kerjasama. Kadang-kadang salah pahamnya anak dengan anak gender tidak bisa. Kalau anak dan anak perempuan bukannya different, beda. Kalau suami istri susah senang bersama, mata sebagian separuh milik suami, separuh milik istri. Kalau tidak dibagi dua dulu, kan contohnya lebih banyak anak daripada ibu. Atau sebaliknya, kalau meninggal dunia istrinya, suami kita sebagai orang tua lebih banyak anak daripada orang tua. Karena suami ketika meninggalnya istri punya anak seperempat. Anak perempuan tunggal dalam Al-Quran dapat seperempat sama setengah sebagai anak kira-kira. Tadi kan perempuan yang tadi kan suami yang meninggal, kan dibalik yang meninggal istri. Kalau kita melihat dari urutan muqaddarah saja tidak dibagi dua dulu gitu, maka seorang suami hanya dapat seperempat. Itulah kan saya karena dalilnya atau alasannya punya. Sementara anak perempuan tunggal setengah, apalagi kalau anaknya laki-laki, asobat itu nafsi. Kalau asobat nafsi diambil seperempat, sisanya kan berapa? 3/4-nya untuk anak laki-laki, lebih besar daripada anak. Sementara ayahnya dapat berapa tadi? Seperempat. Satu miliar, seperempatnya lebih berapa? 250. 3/4-nya kalau laki-laki anaknya berapa? 750. Maaf, kita sebagai orang tua mau nggak demikian? Oke. Kalau nggak salah sepertinya dari lokal, terus laki-lakinya sama perempuannya juga yang 5/6 dibagi 2/1 kalau nggak salah gitu. Yang bukan yang satu daerah adalah makan dan itu sendiri itu harta bersama. Harta istri yang dibagi oleh misalnya dari 3 bulan suami dan kalau misalnya istrinya dia bekerja, kecuali
polisinya bekerja di orang kaya itu bagian dan segala banyak itu mungkin Pak Nasir. Kalau harta yang didapat setelah menikah tidak lihat siapa yang bekerja, tidak lihat siapa kalau dari komunikasi, apalagi susah senang bersama. Saat waktu senang pun bersama-sama, saat waktu susah pun bersama senang. Beda dengan harta bawaan ataupun harta dari warisan orang tua. Kalau harta warisan dari orang tua akan memberikan bawaan. Ada suami istri orang tua yang meninggal dunia dapat asamat dari orang tua, itu namanya harta bawaan. Atau berikutnya ketika suami sebelum menikah sudah sukses dulu gitu loh, itu namanya harta bawaan suami. Maka dalam pernikahan itu adalah ikatan pernikahan yang kuat suci, zahirul batin. Itu maksudnya. Zahirul batinannya inilah sebagai dasar kebersamaan. Maka Allah mengatakan dalam sudah dibilang tadi, berbeda dengan sirkum mimma tasabu, wali Indonesia dengan sirkum mimma tasabu. Persoalan mengenai seperti itu bukan ini selalu orang tua kandung, ayah atau ibu. Wali bawah yang ini pulang besar dari bawah yang sulit atau kewali dan atau. Jadi ayah ibu ketika anaknya meninggal dunia punya anak, maka ayah kandung dapat seperempat, ibu kandung dapat seperempat. Maaf kalau seperempat ya. Tetapi kalau masalah suami bisa seperempat atau setengah. Kalau suami punya anak, istrinya meninggal dunia dapat seperempat, tapi kalau tidak punya anak, suami dapat setengah. Jadi itu ada ketentuan modal dan pasti dan ada alasan. Itu maksudnya. Kemudian kita kembali kepada ini kita kan lagi diskusi ya, tapi tetap harus memberikan tentang al-Quran dan hadis yang kita dapatkan. Termasuk juga ada kombinasi sebagai perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia, dan itu sebagai dalil ataupun hukum yang ada di pengadilan agama. Itu kaitannya masalah suami istri, Pak. Kemudian yang kedua pakai singkat cepat, banyak singkat aja Pak. Saya intinya apa itu? Jadi ada seorang suami istri. Suami istri ini kebetulan istrinya meninggal. Kemudian dibaris. Kemudian si suami itu kan dapat baris. Kemudian dia bagian manusia itu diserahkan lagi ke anaknya. Cuma dia sebagai laki-laki anaknya enggak. Iya. Begitu nikah, ternyata meninggal. Pertanyaannya, apakah si wanita yang tadi dinikahi tersebut berhak mengambil kembali harta yang sudah diserahkan kepada anak-anaknya? Saya Oke, terima kasih tentang mengenai masalah seperti ya. Kemudian meninggal dunia istri yang pertama, punya anak juga dibagi. Yang jelas ayah atau suami dapat dua hak, separuh plus seperempat. Kemudian karena saking sayangnya orang tua kepada anak, ada penjelasan kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Tapi ingat dibagi kasih sayang anak orang tua hanya setengah tahun. Nah itu akibatnya ada problem di depannya. Nah kalau sekiranya kita sayang orang tua anak diberikan semua pada anak, kemudian nikah dengan istri yang kedua, berarti nikah yang kedua suami tidak bawa harta bawaan pada istri. Ya kan? Nah, ketika menikah dengan istri yang kedua tidak bawa barang sedikit pun, karena dia dapat hak dari istri yang pertama diberikan semua kepada anak-anak.
Itu kan haknya suami, haknya orang tua kan. Tapi ketika menikah lagi dengan istri yang kedua, berarti dari awal semua tidak ada hak. Kalaupun sudah menikah sudah lama, mungkin ada bersama. Kalaupun tidak ada bersama, berarti hak yang dibagi. Karena harta warisan kalau nggak ada, apa yang dibagi? Bahkan ketika mau mewariskan, itu ada yang harus dilakukan. Ada 4 yang harus diwaris. Pertama adalah takjil sengaja, yakni ngurus mayit dari mulai wanita dan kapan. Mohon maaf kalau belum ada adat yang akhir dan hadiran dia juga, gitu kan? Apalagi yang kedua, masalah berkat wanita harus diselesaikan sebelum diwaris. Yang ketiga, wasiat bila ada, dengan catatan tidak berlaku wasiat pada ahli waris. Dan yang keempat, sebelum diwaris kalau memang harta bersama, maka dibagi 2 antara suami istri. Karena suami istri adalah susah senang bersama. Di saat tidak punya uang menjadi bangga saya sampaikan, harus ada tanda sebagai wujud kebersamaan antara suami istri. Yang dibagi hanya yang meninggal saja. Itu. Kalau sekiranya tidak ada harta bawaan dari suami tadi, karena diberikan semua kepada anak, boleh nggak? Boleh. Tapi akibatnya nanti kasihan istrinya. Artinya apa kasih istri? Sudah mau pengen pegel-pegel ya, tetapi kalau warisan gimana ya? Sementara anak tidak tahu benar, gitu loh. Makanya kenapa suami istri saling mewarisi? Karena ada hubungan batin. Walaupun menikah baru 1 hari sudah, bahkan dalam beberapa sampai itu bulan ibaratnya sudah 1 warisi Pak. Kenapa saling mewarisi? Karena jodoh tidak ada yang tahu, kan gitu. Siapa yang tahu jodoh itu? Allah, kan itu. Dengan jodoh karena Allah, otomatis ketika ada akad pernikahan, maka ketika menikah dalam sehari disaksikan oleh ribuan mereka. Begitu sabarnya namanya pernikahan. Berapa 1 menit dari haram menjadi halal, itulah ikatan yang kuat. Maka ketika walaupun belum dan pun sayangnya suami punya harta banyak dapat warisan, tapi tidak dalam harta bersama. Itu bedanya cuma itu. Jadi harta bersama sebelum dibagi waris, memang harta bersama-sama dibagi 2 sama orang sebagai gendernya. Tapi kalau harta itu dapat oleh suami semata dari warisan dari istri tadi, maka istri yang kedua hanya dapat warisan saja. Bisa ada seperempat, bisa dapat harus seperempat. Kalau menikah dengan duda tadi tidak punya anak Pak, dure yang berada nikah sama janda muda. Maka ketika tidak punya anak, maka istri dapat seperempat. Kalau punya anak, walaupun bukan anaknya istri pertama, itu kedua, tapi anaknya istri pertama dapat seperempat. Jadi dilihat dari harta yang didapat. Kalau hartanya yang tidak diberikan semua kepada anak-anaknya, kemudian meninggal dunia, tidak ada harta yang diwaris berarti. Sementara istri capek nggak menentukan. Itu maksud saya gitu. Paham ya? Nah, jadi kita ini dilihat dari konsekuensinya, dilihat dari fakta kenyataan. Karena banyak juga mengatakan ketika istrinya meninggal dunia, suami mau nikah ayahnya, dilawan oleh anak. Awas kalau dilawan, jangan tempat itu rumah ini ada. Karena banyak orang bilang sama saya benar Pak. Awas kalau ini dan ini itu bisa. Kita sadar juga dunianya Pak. Baru saudara, aku rasa kamunya istri, rasanya setia, tiada. Artinya betapa hebatnya suami itu. Tapi ketika tidak punya istri sebenarnya,
kemudian diasuh oleh atau dirawat oleh anaknya, memiliki itu batasan enggak? Batasan kalau anak. Paling tidak aurat pun tidak boleh. Tapi kalau suami istri, aurat melihat boleh nggak? Boleh kan gitu loh. Itu batasannya. Kalau anak juga punya tanggung jawab, punya rumah. Tapi kalau nikah kan rumah dewasa gitu. Ya kita kembali pada apa siratan Tuhan dari pondar-pondarnya mau nikah lagi apa tidak gitu ya. Ya. Anda kembali ke iman. Setelah kita ada 3 masalah. Berkaitan dengan yang saya katakan itu, katakanlah ada seorang suami istri dan anak sebulan, dia berhasrat untuk nikah lagi, katakanlah ada seorang istrinya, ya kemudian suami ini meninggal. Rumahnya, kendaraannya, hartanya terlalu banyak kepada istri mudanya. Pertanyaannya, ketika meninggal, si suami tersebut kan istri yang dua ini ramai lah kaitan dengan hak waris. Termasuk salah satu daerah itu maksudnya rumah keluarga saya itu rumah suami tapi ternyata begitu dilihat memang kami kata sama dia kan secara dengan amplop secara label ya itu milik siang muda. Kalau saya itu boleh nggak sih uang ini mengubah kalau masyarakat ada mengubah kalau itu dilembutkan dibuktikan kembalikan ke harta suaminya. Itu persoalannya. Sebelumnya yang ketiga, jadi persoalan namanya nikah dengan istri yang kedua, apakah sir ataupun ada akte nikahnya? Berarti kalau sir nikah siri maksudnya ini lemah dalam hukum. Ketika siswa sekat kepada istrinya, anak-anaknya yang pertama menggunakan agama, karena menggunakan agama pasti ada wujudnya. Walaupun faktanya benar-benar sebagai istri kedua, karena nikah itu sudah sah karena agama, tapi wujudnya tidak punya akte. Maka kalau kita melihat pengadilan agama akan dibuktikan atau akan tidak dikasih lagi. Tetapi kalau dengan mitigasi, dengan kekeluargaan, sama-sama punya haknya sama. Cuma kayaknya dari masyarakat. Kalau kita melihat standar hukum kompilasi Islam, ketika punya istri berbeda satu, dilihat dari harta bersamanya saat menikah. Entah tahu atau tidak, apalagi jelas sekali sudah atas namanya. Jelas ketika sudah punyanya itu loh. Maka dipilah dulu berapa harta dengan istri pertama, berapa dengan istri yang kedua. Ketika harta istri pertama selama 1 miliar yang menikah, kemudian istri yang kedua baru nikah baru 2 tahun 3 tahun, baru katakanlah 500 juta yang hanya yang maka harta-harta yang dapat setelah menikah antara kedua suami dan kedua istri, maka harta bersama itu dibagi 2 semua. Kalau istri pertama satu miliar, yang kedua asalnya berapa? 500 sama. Istri kedua 500 sama 250. Yang dibagi hanya miliknya suami. Berapa jumlahnya? 500 ditambah 250. Berarti jumlahnya 750. Artinya keadilan antara istri pertama dengan istri yang kedua awal waktu menikah.
Masa yang pertama menikah lama dan masa kedua asetnya semua diberikan. Ketika nikah dengan istri yang kedua, begitu buahnya itu kan ada persoalan berarti nah. Tapi selalu kadang-kadang kalau nikah dengan istri yang pertama itu istri yang kedua aja. Itu kan dilihat dari hak dan kewajiban dari nomor 4 apa namanya adil ataupun haknya. Nah, yang dibagi hanya miliknya suami yang nilainya 750. Tapi istri yang pertama 500 juta sebagai separuhan bersama 2,5 juta untuk kemudian. Nah, ketika punya meninggal punya anak, entah anaknya siapa, anak istri yang kedua pertama, tetap karena hubungan ayah kandung, maka dia ada orang ada. Maka istri entah satu atau dua tetap seperdelapan yang didapat nanti dibagi dua. Seperdelapan dari 758 dibagi dua seperdelapan. Kalau sekian dua, kalau saya 3 dibagi 3 dari seperdelapan dibagi 4. Kalau saya 4 dibagi 4. Bedanya apa tadi? Hanya bedanya mengenai angka bersama dari istri pertama dan istri yang kedua. Jadi gitu Pak. Jadi namanya nikah dengan istri yang pertama dan istri yang kedua harus ada izin dari istri yang pertama. Kalau ini dapat tanda nikah. Gitu. Jadi Anda dalam yang lain? Kalau dulu, ada ibu, ada. Adanya setelah yang saya mau menanya tentang pembagian telas itu kan tadi telah dijelaskan setelah meninggalnya orang tua segera dibagi warisannya itu dalam jangka waktu berapa bulan apa setelah perusahaan itu kalau kita sekarang kita diberikan. Yang kedua, ini kalau masalah harta waris itu mungkin nggak ada urusannya karena kalau orang nggak tahu mengerti arti daripada hukum Islam. Yang kedua, kita masalah ahli waris itu kalau orang tua kita meninggalkan utang itu hukumnya dengan dibayar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kaitannya dengan masalah waktu memang tidak ada batasan secara teknik. Ini menurut saya ketika pembagian waris segera diberikan dengan catatan supaya orang dalam tahun tenang dan tenang. Batasannya paling cepat kapan? Dilihat dari ketika kita mau niat baik menjalankan syariat, tapi jangan menambah syariat yang lain, gitu. Artinya ketika meninggal dunia suami, istri ditinggal oleh suami ada masa apa? Masa iddah istri ketika meninggal suami berapa ibadah apa? 4 bulan 10 hari. Jadi supaya aman dua-duanya tunggu masa iddah. Karena ketika masa iddah tidak boleh bertemu dengan orang lain gitu loh. Khawatir ada fitnah. Gitu. Jadi pada saat itu ketika meninggal dunia suami, ini pendapat saya ya, walaupun tidak ada koridornya supaya tidak mendapat untuk indah tadi maksimal paling cepat 4 bulan 10 hari. Dan apa tujuannya? Supaya ketika ada hal pandemi belum terselesaikan, hutang-hutang belum diselesaikan, ini ada jeda waktu itulah menunggu siapa yang punya yang sampai. Yang sampai sudah dibagi waris, banyak orang yang di gitu Pak. Apalagi ketika mau prosesi sholat kan atau setelah kan ada perwakilan kan, tokoh masyarakat akan menyampaikan barangkali ada satu tahun akan kami mana selesaikan terlebih dahulu dengan ahli warisnya.
Nah, jeda 4 bulan 10 hari itu di samping juga menjaga, menunggu bagi orang yang punya 1 tahun meninggalkan dunia. Jadi paling cepat ya beda. Ya kalau selama baru meninggal besok kemarin masih tanah masih basah gitu, dan masih hubungannya dengan bela sungkawa dan sebagainya. Tapi kalau seandainya meninggal dunia istri, suami punya masa iddah nggak ada. Bahkan peningkatannya informasi harus ada. Jadi dirubah menjadi ada. Secara apa tidak ada masalah. Lalu paling cepat kapan? Minimal masa jeda itulah menunggu lagi ada orang yang 1 tahun ada. Yang paling tidak status setelah itu udah diberikan. Kalau sekarang meninggal besok lagi nggak masalah. Nggak masalah, tapi kan sungguh bela kan gitu, kebakaran keinggalan kan gitu ya Pak ya. Jadi ada jeda itulah untuk menunggu masa berlaku, masa jika ada selesai yang sampai sudah dibagi-bagi. Banyak orang yang untuk di utang bisa utangi atau dibiayai utang itu. Jadi secara ketentuan tidak ada. Tapi kalau tidak ketika menjalankan hal yang baik, syariat Allah jangan menabrak syariat yang lain. Tadi ada namanya masa ketika meninggal dunia suami, maka istri masa iddahnya 4 bulan 10 bulan. Yang kedua tadi apa? Orang tua menjadikan utang. Oh iya. Orang tua punya hutang. Nah, hutang ini harus dibayar. Bahkan Nabi Muhammad ada sahabat meninggal dunia punya hutang. Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan. Sebabnya apa? Karena hutang itu wajib diselesaikan. Hutang ada 2, dainullah, dainul ibad. Hutang kepada Allah contohnya apa? Belum bayar zakat, nazar belum diselesaikan, apalagi jadi nazar berarti ya. Nah, itu adalah ada pendapat ada pendapat ulama nggak usah dibayar karena dengan sendirinya hukum karena kalau kita dunia. Tapi kalau dainul ibad, hutang kepada manusia, tidak ada yang berselisih pendapat. Semuanya sepakat harus segera diselesaikan. Bahkan dalam surat Al-Nisa ayat 120 banyak sekali membagi wasiat pembagian baris setelah melunasi hutang dan setelah membayar wasiat dilakukan. Jadi lalu bagaimana kalau seandainya hutang tidak punya uang gitu loh? Ini kan problem itu Pak. Ketika orang meninggal dunia punya uang banyak malah ribut, pengen dapat banyak, tetapi ketika orang tua meninggal dunia punya hutang, tidak ada, nggak ada yang bertanggung jawab. Itu yang benar-benar dipikirkan. Lalu seperti apa kalau tanggung jawab orang tua meninggal dunia punya hutang? Ya hukumnya yang sama. Jangan ingat baiklah oleh akhir jalankan seperti berapa. Otomatis ketika dia punya tanggung jawab, dia harus tanggung jawab besar. Walaupun dalam hal itu tidak ada Pak, nggak boleh satu itu. Tapi sebagai mafhum mukhalafahnya, sebagai prospeksi logisnya, ketika laki dapat banyak, ketika orang tua punya hutang pun harus bisa banyak. Jadi harus diselesaikan sebelum pembagian waris. Itu karena hutang itu wajib ditunaikan. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih jawabannya. Walaupun mungkin banyak wacana karena terbatas, mungkin bisa nanti bisa nanti dari sesuatu nanti terbuka.
ketika dibagi sama kalau masuk itu ayahnya, kemudian ibunya atau istrinya itu atau ayahnya berarti sudah jadi ibu siapa? Anak-anaknya anak tiga-tiganya dapat hak yang sama. Papa atau titi semua biasa. Papa laki, perempuan itu. Nah titinya ketepatan menempati rumah orang itu dan sudah memiliki anak terakhir gitu. Ketika suaminya meninggal dunia atau ayahnya meninggal dunia, maka ibunya kan menempati siapa? Berarti anak terakhir. Padahal orang tua, kata orang tua yang nanti waktu masuk bagi rata tidak lagi perempuan. Kata anak terakhirnya ini tidak aku. Apa tidak adanya? Kenapa ibu tempat saya terus? Itu enggak sekarang dapat. Padahal anak pertama sudah dapat hak yang sama. Sebelum orang tua meninggal dunia, anak yang kedua juga punya hak yang sama. Sebelum orang tua meninggal dunia, karena orang tua punya hibah semuanya kepada anak-anak. Anak yang terakhir pun dapat juga dari rumah yang tempatnya. Sehingga anak tadi apa? Tidak. Singkat cerita, musyawarah dengan ketiga saudara. Satu bulan anak pertama, bulan berikutnya, kedua dan seterusnya. Sehingga orang tua atau ibu kandung itu tidak punya rumah, tidak punya rasa kehormatan, sehingga akhirnya apa? Orang tua itu dengan apa tidak? Orang tua tidak. Sebabnya apa? Karena tidak ada waris. Coba kalau ada waris, seandainya 1 miliar cuma banyak tadi, rumah yang dipakai oleh tadi yang aku dengan kalau dibagi 2 kemudian dapat warisan dari sisi waris setelahnya, berarti 625 juta. Rumah yang punya 400 juta hak milik orang tua sebenarnya. Orang tua lah, anak lah yang ikut orang tua, bukan orang tua yang sama. Gara-gara apa ya? Gara-gara tidak lagi sampai orang tua tidak dibagi waris kemudian dijual untuk konsumsi sendiri pada si ibu kandungnya. Malah digugah oleh siapa? Oleh itu kejadian pada waktu. Gara-gara apa? Karena aset-aset warisan dijual oleh ibunya sendiri tanpa membayar anak. Itu problemnya masalah tidak bukan masalahnya. Sama juga di Kerawang baru kemarin meninggalnya tahun 2012, anaknya meninggal, ibu kandungnya sudah tua renta, itu sekali. Kan problem bukan? Kasihan nggak kira-kira? Kalau kita sebagai orang tua demikiankan, gimana kira-kira? Miris ya kira-kira? Dan sebabnya apa? Karena sudah aku membiasakan masalah ini. Maka kata Nabi di akhir zaman pertama kali ilmu yang bisa diangkat oleh Allah masalah waris. Ilmu waris walaupun besar dilupakan, disekalikan, diabaikan. Maka harus belajar itu bagus walaupun partai payah, tapi mengamalkan partai sama seperti belajar Al-Quran atau membaca ilmu tadi. Belajarnya adalah fardu ain, tapi mempraktekkan membaca Al-Quran dengan ilmu tadi fardu ain. Sebabnya kata Nabi, baca Al-Quran akan menyesatkan, tapi tidak sedikit orang membaca Al-Quran maka mendapat. Apa sebabnya? Karena bacanya asal. Oh, apa yang asal ini. Jadi kalau baca salah, hurufnya salah, azabun alim, sama enggak? Kalau tidak tahu untuk ilmu tadi, sama juga masalah manusia. Mempelajari ilmu waris adalah fardu, tapi mempraktikkan ilmu waris adalah fardu. Apa sebabnya? Ada janji dan ancaman. Janji dan ancamannya tidak masalah dosa dan pahala, tetapi masalah
surga dan neraka. Dan ini waris kata Nabi pilihnya adalah setengah dari ilmu yang Allah berikan. Nah kemudian ilmu Allah secara mujmalah, secara Qur'aniyah ada berapa ayat Al-Quran? 6.666 ayat ini semua Allah itu beda-beda pendapatnya. Tapi dia gambarnya 6.666. Masalah ayat waris hanya 6 ayat. Ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 14, ayat 13, ayat 13, 14, dan ayat 176 tentang Allah. Bandingannya sama seperti sisa. Kita bersama 6.660. Makanya ketika kita menjalankan sholat Allah, seperti saya akan melecehkan sholat ya. Ketika kita sholat sendirian, pahala surga dan neraka. Pahala berapa banyak? 1. Kalau berjamaah berapa pahalanya? Tapi kalau masalah waris, kita menjalankan berjamaah. Kalau masalah yang lain adalah kumulatif. Dan kalau masalah waris jelas. Dan ayatnya langsung dikasih. Kalau masalah selain waris itu tabiinnya itu hadis tentang mengenai hadis benar-benarnya, termasuk masalah sholat dapat 1 dapat 27 Al-Quran Pak. Ada di mana itu? Di hadis. Tapi kalau masalah waris itu diatur. Salah contoh masalah puasa juga. Puasa yang kita menjaga dapat apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ketika kita berpuasa dengan keimanan dan hanya kepada Allah SWT, itu diampura dosanya setahun sebelum tahun berikutnya. Diampura dosanya tidak betul janggal. Kalau sekiranya tidak sholat, tidak puasa, berarti kan banyak dosanya juga gitu. Artinya itu ditabiinnya dengan hadis juga, termasuk zakat dan sebagainya. Tapi kalau masuk itu luar biasa. Al-Quran dengan Al-Quran. Itu saja barangkali yang kita sampaikan. Maaf, kita akan melakukan justice, bukan lagi kita menghuni, tapi wa'tawasaw bil haqq wa'tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak akan beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dapat bersama beliau kita bermanfaatnya dan berkesan dan sekarang ini dari semuanya seperti lagi program yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu Bapak pada kita akhiri kajian fikih malam ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa tulis. Alhamdulillah dan semoga Allah bersyukur dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.